Bukanlah hal baru di Kepri, namun di Tanjung Pinang tilang elektronik ini baru akan diberlakukan. Lalu sebenarnya apa itu tilang etle dan kapan akan mulai diberlakukan di Kota Tanjung Pinang? Untuk itu hari ini saya akan berbincang bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Junaidi yang saat ini telah terhubung bersama saya melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Pak Junaidi. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Baik selalu. Oke, baik. Alhamdulillah ya Pak, selalu sehat. Pak Junaidi, ini ada desas-desus bahwa tilang etle akan mulai diberlakukan di Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjung Pinang nih. Nah, Pak Junaidi, tapi sebenarnya boleh nggak nih dijelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat apa sih itu tilang etle? Terima kasih pemirsa ulasan yang kami hormati. Saya mohon maaf sebelumnya nih, saya lagi di kendaraan menuju Tanjung Uban. Terkait dengan etle yang hari ini sangat konsen yang akan kita lakukan di Provinsi Kepulauan Riau. Sebetulnya bukan hanya di Tanjung Pinang pemberlakuan etle yang ada saat ini. Di Kota Batam itu sudah terpasang sekitar setahun yang lalu. Di Batam sudah dilaksanakan oleh Polda Kepulauan Riau melalui Ditlantas. Dan hari ini kita juga akan menerapkan di pusat ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang tepatnya di Kota Tanjung Pinang. Dan tahun ini kita akan memasang 2 alat etle statis, satu di Kota Tanjung Pinang, yang kedua di Kota Batam. Tentu ini menjadi satu atensi kita bersama bagi masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjung Pinang. Etle ini adalah satu terobosan dari Bapak Kapolri terkait dengan yang dulu istilahnya tilang manual yang dilakukan oleh petugas kepolisian, dan saat ini dikembangkan menjadi elektronik yang berbasis elektronik, karena etle ini sangat penting khususnya untuk ketertiban berlalu lintas, Bu. Oke, baik. Lalu tadi saya baru dapat informasi nih dari Bapak bahwa sebenarnya etle di Kepulauan Riau bukanlah Kota Tanjung Pinang yang pertama, tapi ada sudah Kota Batam sejak 1 tahun yang lalu. Tapi Pak, untuk di seluruh Kepulauan Riau saat ini selain Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang, kota mana lagi nih Pak yang sudah menggunakan etle? Jadi ada 2 produk yang ada dalam untuk elektronik tilang. Yang pertama berbasis statis, etle statis yang seperti di Batu 7. Yang kedua, etle mobile. Etle mobile ini dilakukan secara keliling yang dilakukan oleh petugas lantas, dan juga kita persiapkan jumlah unitnya untuk di kabupaten kota di Kepulauan Riau. Tentu ini harus menjadi atensi kita juga. Bukan hanya statis yang akan kita pasang di Kepulauan Riau, dan saat ini yang mobil etle juga sudah kita persiapkan, Bu. Oke, berarti untuk saat ini ada 2 jenis, yakni adalah etle statis yang seperti bisa kita lihat tadi di gambar, dan juga tadi ada mobile tilang ya Pak ya? Nah, etle mobil. Oh, etle mobil. Oke, berarti itu mobil yang bergerak ke sana kemari di jalan raya mencari para pengendara yang melakukan pelanggaran. Seperti itu? Jadi begini, karena kita ini kan wilayahnya kepulauan, ya kan. Kalau misalnya kita pasang di satu tempat kan efektivitasnya tidak begitu maksimal. Jadi terobosan yang kedua yaitu etle mobil. Etle mobil ini misal contoh, nanti petugas lantas akan melakukan kegiatan seperti di Pamedan. Nah, dia lakukan di Pamedan dengan
menggunakan alat etle mobil tersebut. Misalnya dia akan melaksanakan di Jalan Merdeka, dia akan lakukan di sana. Jadi dia keliling dia dengan berkendaraan motor, dia membawa alat etle mobil tersebut. Oke, lalu untuk itu di Kota Tanjung Pinang apa sudah diberlakukan tuh Pak, etle mobil? Alatnya sudah kita adakan, nanti kita hibahkan ke Dirlantas. Habis itu nanti Pak Dirlantas akan mengalokasikan ke masing-masing kabupaten kota terkait dengan etle mobil tersebut. Lalu tuh Pak, terus jika kita lihat di gambar di kilometer 7 Kota Tanjung Pinang kan itu sudah ada tuh etle yang Statis. bukan mobile. Ya, etle statis, mohon maaf. Etle statis. Nah, itu sudah berlaku belum Pak? Atau hanya baru dipasang saja? Jadi alat etle statis itu baru terpasang kemarin malam. Jadi saat ini dalam tahap sinkronisasi, sinkron data dari etle yang kita terpasang itu ke sistemnya di Polda dan ke sistem nasional di Korlantas Jakarta. Jadi masih disinkroniskan terkait dengan alat tersebut, sehingga nanti pelaksanaannya itu langsung terkoneksi ke Korlantas di Jakarta, Bu. Berarti saat ini masih dalam tahap sinkronisasi atau uji coba ya Pak Junaidi? Ya, betul. Lalu Nanti Oke, lalu untuk pelaksanaan yang bukan uji coba itu tanggal berapa tuh Pak rencananya? Itu nanti yang akan melaksanakan dari pihak Lantas Kota Tanjung Pinang, Bu. Tapi untuk tanggalnya kira-kira Pak Junaidi ada bocorannya nggak nih? Bagaimana? Untuk tanggalnya Pak Junaidi ada bocoran nggak? Tadi kita diskusi juga dengan dari petugas di Lantas, diperkirakan sebulan ke depan, Bu. Jadi nanti kita sosialisasi dulu ke masyarakat terkait dengan produk tersebut, sehingga masyarakat memahami dan mengetahui terkait dengan alat yang sudah kita pasang di batu tujuh tersebut. Pak, untuk saat ini kan di Kota Tanjung Pinang jika kita lihat hanya baru satu itu saja ya Pak, tilang etle. Tapi rencananya untuk di Kota Tanjung Pinang khususnya berapa Pak target yang direncanakan? Nanti kita evaluasi, Bu. Kita evaluasi bersama dengan Lantas Kota Tanjung Pinang dan Dirlantas berapa kebutuhan yang akan kita lakukan di Kota Tanjung Pinang. Oke, baik. Lalu Pak, itu kalau misalnya boleh di-spill nih, dikasih tahu dikit aja, berapa sih Pak angka ataupun anggaran yang disiapkan oleh pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan menganggarkan etle itu Pak? Saya belum lihat itu anggarannya tuh. Oke. Ya. Tapi mahal nggak sih Pak itu kalau dari pengetahuan Bapak? Kalau kita lihat memang cukup mahal, Bu. Karena ini kan basisnya basis elektronik dan alatnya itu memang dia punya database, dashboard dan yang lainnya. Bukan hanya alat itu aja yang terpasang, itu di Polres itu ada alatnya juga, terus di Polda ada, terus di Korlantas sana ada juga yang harus kita persiapkan. Bukan hanya terpasang ini aja yang kita pesankan, dia ada unit-unitnya, itu banyak itu itemnya, Bu. Oke. Berarti tidak sesimpel yang seperti kita lihat di video tadi. Pak, tapi kalau misalnya kita pengen tahu nih, untuk perawatan kamera tilang etle itu sulit nggak? Butuh perawatan ekstra atau ya mungkin secara berkala saja nih? Kalau perawatan itu kan nanti ada tim teknisnya, Bu. Tim teknis yang akan dipersiapkan oleh penerima barang. Nanti penerima barang ini dari provinsi akan hibahkan ke Dirlantas, sehingga nanti pelaksanaannya itu Dirlantas yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi Pak, kalau dari pengetahuan Bapak sendiri, kan etle itu jika kita lihat tadi di gambarnya terdapat satu kamera CCTV di tengahnya, lalu di kanan dan kirinya, kalau kita perhatikan itu mungkin seperti kamera ya Pak.
koreksi jika saya salah. Nah, selain fungsi dari untuk menilang ataupun mungkin mencari pengendara yang melanggar, apa aja sih Pak fungsi lain dari etle ini? Pertama untuk ketertiban lalu lintas Bu, misalnya Ibu naik mobil nih, yang biasanya nggak pakai sabuk pengaman, itu ada tarif tilangnya. Terus yang kedua terkait dengan yang roda 2 yang tidak memakai helm, ini langsung terekam tuh di sistem itu. Jadi dalam alat yang ada di etle itu memang bisa menerobos ke dalam mobil, dia bisa melihat di dalamnya siapa itu, ketahuan itu Bu. Yang kedua untuk melihat kalau terjadi kejahatan-kejahatan di jalan raya, ini bisa memonitor juga yang melewati jalan tersebut. Oke. Lalu Pak, jenis pelanggaran apa saja yang mungkin bisa ditindak dari kamera tilang etle ini Pak? Kalau yang kita lihat memang sebetulnya tadi yang disampaikan Pak petugas lantas itu ada 21 item. Nanti berikutnya itu ada sosialisasi akan disampaikan yang 21 item itu, yang sesuai dengan tarif yang sudah ada dalam peraturan tilang itu Bu. Tapi Pak, kalau misalnya dari Dishub sendiri, manfaat seperti apa sih Pak yang diharapkan dari penerapan kamera tilang etle ini? Pertama, manfaatnya adalah kita yang biasanya tidak tertib lalu lintas, kita menuju tertib lalu lintas. Yang kedua, kelengkapan kendaraan bermotor yang biasanya tidak lengkap harus dilengkapi. Yang ketiga adalah bagi pengendara yang saat ini itu abai, misalnya berkendaraan tidak menggunakan seatbelt, harus gunakan. Kalau melewati itu tidak pakai seatbelt, otomatis langsung terekam, sehingga ini akan menjadi suatu latihan bagi kita semua untuk kedisiplinan pribadi. Misalnya berkendaraan motor yang biasanya tidak menggunakan helm, dia menggunakan helm, kan gitu kan? Karena ini untuk ketertiban lalu lintas. Guna untuk apa? Untuk mengurangi kecelakaan di jalan raya. Oke, baik. Pak, tapi ini kalau misalnya mungkin bisa Bapak ceritakan, yang meletakkan atau memilih lokasi dari pemasangan kamera etle itu dari Polantasnya sendiri atau mungkin Itu dari bersama. pihak Dishub? Penetapan lokasi itu bersama. Waktu bersama-sama melalui kajian dari kepolisian, dinas perhubungan bersama-sama mencari titik mana yang tepat yang akan kita pasang. Ternyata yang sesuai dengan kajian tersebut adalah di Batu Tujuh. Kalau di Batam itu kita pasang yang sekarang itu di dekat Nagoya, dekat Martabak itu di situ. Jadi disitulah. Selain yang sudah terpasang seperti di KDA, terus di Masjid Raya Batam Center, sama di Muka Kuning yang sudah terpasang, yang sudah dipersiapkan oleh Dirlantas. Baik, berarti memang lokasi pemilihan pemasangan kamera etle ini memang di tempat-tempat yang ramai lalu lintasnya ya Pak. Lalu untuk di Kota Tanjung Pinang sendiri, di mana nih Pak jalan yang berpotensi kemudian hari akan dipasang kamera etle? Kalau saya lihat yang cocok dekat ini Batu 10, yang melintas ke arah melintas ke Bintan itu. Lalu itu Pak ini Oke. Ini terakhir Pak untuk menutup perbincangan kita hari ini. Dari Bapak sendiri atau mewakili Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, apa nih Pak harapannya kepada masyarakat Kepulauan Riau dan khususnya nih masyarakat Kota Tanjung Pinang yang baru punya kamera etle nih? Ya, semoga dengan adanya alat yang cukup canggih ini, semoga masyarakat bisa mematuhi berlalu lintas dan tertib dan bertertib berlalu lintas. Yang kedua, gunakanlah alat-alat seperti seatbelt, terus helm,
bagi roda 2 dan yang lainnya agar tidak kena tilang melalui etle tersebut. Karena etle ini kan basisnya elektronik, tidak apa namanya, tidak membedakan siapa A siapa B. Kalau dia salah langsung terekam di dalam elektronik tersebut, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Junaidi atas waktu dan informasinya. Semoga perbincangan kita tadi bermanfaat ya Pak bagi pemirsa TV Ya, menyaksikan terima kasih. perbincangan Semoga ini. sehat selalu ya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Baik, pemirsa TV, terima kasih telah menyaksikan Mata Angin hari ini. Saya Yoli Andini pamit undur diri, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.